Bismillahirrahmanirrahim. Berlepas diri dari setiap sesuatu yang bukan Islam itu pun juga harus. Dan itu pun bertingkat-tingkat, Pak. Yang pertama, kita harus berlepas diri dari setiap kesyirikan. Semua yang sifatnya berbau syirik. Kita tidak boleh, Pak, dalam hati kita ada rasa setuju kepada itu. Iya, karena Allah menganggap syirik itu dosa yang paling besar di muka bumi ini. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan. Ikhwata Islam, azakumullah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlepas diri dari kesyirikan. Ya, ini Nabi Ibrahim mengatakan di dalam surat Al-Mumtahanah itu. Ya, di mana Nabi Ibrahim tegas mengatakan, "Inna bura'a'u minkum," sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. "Wa mimma ta'buduna min dunillah," dan dari apa yang kalian sembah selain Allah itu. Maka semua yang disembah selain Allah kita harus berlepas diri, Pak. Dan setidaknya di hati kita ada pengingkaran, walaupun kita tidak bisa mengingkari dengan apa? Tangan kita. Tidak bisa mengingkari dengan apa? Lisan kita. Tapi hati kita harus mengingkari. Semua yang sifatnya berbau kesyirikan, hati kita harus mengingkari bahwa itu tidak benar, bahwa itu batil, bahwa itu kesyirikan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Demikian pula ya akhi, azakumullah wa iyyakum, semua yang sifatnya syiar-syiar kekafiran kita tidak boleh setuju, Pak. Tidak boleh setuju ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun tentunya, apakah berarti karena kita berlepas diri dari orang kafir lantas kita bersikap keras kepada mereka, atau bagaimana ini? Tentu disinilah Islam harus kita perlihatkan bahwa ia adalah agama rahmat. Islam bukan agama teroris, Mas. Islam tidak mengajarkan kepada kita sikap-sikap terorisme, tidak. Maka Islam mengajarkan kepada kita memperlihatkan rahmat dan kasih sayangnya. Lihat Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berlepas diri daripada apa? Setiap kekufuran, setiap orang kafir. Tapi Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan orang kafir, tidak? Ya. Ya. Rasulullah SAW berjual beli dengan orang kafir, tidak? Ya. Bahkan Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan apa, Pak? Dalam keadaan baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi. Jual beli dengan orang non muslim ya silahkan, gak masalah. Itu tidak termasuk memberikan loyalitas kepada orang kafir ya akhi. Karena itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang kafir yang memerangi Islam dengan orang kafir yang tidak memerangi Islam. Bedakan itu. Allah mengatakan, "La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian. Selama mereka tidak melakukan itu, Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Tetangga antum orang siapa? Non-muslim, hormati dia. Karena dalam Islam tetangga wajib dihormati walaupun dia non-muslim. Apakah itu berarti kita memberikan loyalitas kepada agama dia? Tidak. Ini masalah muamalah, Pak. Ya, kata para ulama, tetangga itu 3. Yang pertama, tetangga muslim kerabat. Maka dia punya 3 hak. Hak kekerabatan, hak Islam, dan hak tetangga. Yang kedua, tetangga muslim tapi bukan kerabat. Maka dia punya 2 hak, hak tetangga dan hak muslim.
Yang ketiga, tetangga kita yang non muslim, maka dia punya satu hak. Hak apa? Tetangga. Kalau dia non muslim kerabat, berarti dia punya dua hak. Hak kerabat dan hak tetangga. Ya akhwat Islam, azakumullah wa ya. Hatta yang antum punya tetangga muslim wajib dihormati, Pak. Nabi SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk menghormati tetangga sampai aku menyangka tetangga akan mewarisi tetangga yang lain. Tuh lihat. Nabi SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menghormati tetangganya. Nah ini ya akhi, azakumullah. Menghormati tetangga yang non muslim bukan berarti kita memberikan loyalitas. Loyalitas itu dalam din, agama. Kalau tetangga antum punya hari raya, kemudian dia bilang ke antum, "Mas, ayo kita rayakan perayaan hari raya saya." Gak boleh, karena itu termasuk memberikan loyalitas, namanya dalam agama, din. Sedangkan Allah mengatakan apa? Lakum dinakum waliyadin. Buatku agamamu, buatku agama. Silahkan Anda rayakan perayaan Anda, saya tidak akan rayakan, dan saya pun tidak akan ganggu Anda kok. Iya, saya pun akan merayakan perayaan saya sendiri, masing-masing lah, silahkan. Ya akhi, azakumullah ya. Maka dalam masalah agama, Pak, nah disinilah Pak yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita untuk memberikan loyalitas. Tapi dalam masalah muamalah duniawiyah, misalnya antum punya teman, dia non muslim, sakit, boleh nggak kita kunjungi dia? Boleh, kalau memang ada maslahatnya. Bukankah Nabi SAW punya pembantu seorang Yahudi? Ketika si anak ini meninggal sakit bapaknya, itu ketika anak ini sakit dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mau menjenguknya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada anak ini, "Hai anak, masuk Islamlah." Lalu dia melihat kepada bapaknya yang Yahudi. Kata bapaknya, "Taati dia." Lalu dia pun masuk Islam, lalu meninggal. Rasulullah bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka." Di zaman sekarang ini, Pak, kita sangat butuh memperlihatkan akhlakul karimah terhadap non-muslim, Pak. Pertama, kita kaum muslimin lemah. Kita kaum muslimin di Indonesia ini mayoritas, Pak. Tapi apa daya kita? Apa kemampuan kita? Kita lemah, kita. Ya. Maka berlaku padanya ayat-ayat di saat kaum muslimin lemah. Ya, kita berusaha untuk berakhlakul karimah kepada mereka. Ya. Kita memperlihatkan keindahan Islam kepada mereka, nggak masalah. Supaya apa? Supaya mereka tertarik kepada Islam. Supaya mereka melihat keindahan Islam, supaya mereka melihat inilah Islam, bahwa Islam bukan agama teroris, Pak. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum.